Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Simalungun. Saya Mentari Damanik dari SDN 091432 Afdeling E Sidamanik. Saya Andika Sregar dari SD 094134 Urung. Saya Tutri Andayani Sinaga dari SD nomor 091439 Ambarisan, Kecamatan Sidamanik. Kami akan melakukan proses coaching alur tirta. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat siang Ibu Mentari. Selamat siang Ibu Tutri. Iya, bagaimana kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Ibu sendiri gimana Bu? Sehat Ibu. Oke, Ibu Mentari. Ya. Pada saat coaching kita kali ini, saya berperan sebagai observer. Jadi saya akan melakukan penilaian terhadap coach dan coachee ketika melakukan proses coaching. Ya, apakah sesuai dengan alur tirta, dan juga nantinya saya akan melihat ketika Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah nantinya coachee dapat merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan baik atau tidak. Terus Ibu jangan lupa nanti Bu sesuaikan nanti dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ya Bapak, ya Ibu ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching kali ini Ibu, sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaannya Ibu berdasarkan rubrik penilaian Ibu. Oke, pertanyaan pertama Ibu Mentari, kira-kira kompetensi yang Ibu ingin kembangkan pada saat proses coaching dengan menggunakan alur tirta hari ini apa Ibu? Jadi begini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah seperti bagaimana dia mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin ya secara spesifik Ibu Mentari kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan menciptakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi harapannya nanti coach saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu, berarti ada 3 kompetensi ya dari tadi, berarti hanya mendengar aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Ibu. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Ibu apa Ibu? Indikatornya itu adalah dari proses yang saya lakukan, proses coaching yang saya lakukan Ibu, itu bagaimana nantinya coach saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga langkah-langkah apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi masalahnya, begitu Ibu. Oke, jadi tentunya dengan menggunakan alur tirta ya Ibu ya. Oke, terima kasih ya Ibu Mentari atas waktunya dan jawabannya. Sekarang saya persilahkan Ibu melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dan setelah itu nanti setelah selesai proses coaching kita akan melakukan perbincangan lagi ya Ibu. Ya, oke Ibu, saya persilahkan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Andika. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Sehat? Sehat Ibu. Oke. Jadi hari ini ya Bapak, kita akan melaksanakan kembali proses coaching kita. Siap untuk melaksanakan proses coaching kita Pak? Siap Ibu. Oke, jadi untuk hari ini mungkin ada permasalahan yang ingin Bapak sampaikan dulu terlebih dahulu Pak? Masalahnya enggak ada Bu, tapi nanti kita buat agendanya. Oke, baik. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini Bapak, mungkin apa sih yang Bapak ingin hasilkan dari pertemuan kita ini? Dari hasil pertemuan yang mau kita temukan di sini Bu, kita melihat ketercapaian siswa dalam nilai KKM-nya, dalam materi ibadah, dalam muatan agama di kelas 6. Di kelas 6 ya Bapak ya. Jadi dari permasalahan Bapak tadi, ukuran keberhasilan dari proses coaching yang akan kita lakukan hari ini apa yang ingin Bapak capai?
tulisan maupun lisan. Oke, begitu ya Bapak ya. Iya. Jadi untuk menjadi fokus tujuan sesi kita hari ini, yang Bapak fokuskan itu apa ya Pak? Fokus tujuannya hari ini adalah kita sama-sama belajar supaya dalam hal ini kita capai proses pembelajaran yang saya akan laksanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan capaian indikator yang ingin saya capai. Begitu, baik Bapak. Jadi begini Bapak, mungkin bisa Bapak ceritakan atau ya Bapak ceritakan agenda ataupun pokok permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih Ibu. Pokok permasalahan dalam agenda saya kali ini adalah bagaimana si anak itu kurang antusias dalam mengikuti ibadah, tetapi karena keseringan dalam keikutan ibadah misalnya di luar dari sekolah, jadi seolah-olah anak itu jadi keantusiasnya kurang, jadi si anak itu mudah bosan dalam mengikuti kebaktian ataupun ibadah. Jadi kalau saya laksanakan dalam kelas pun saja, si anak tersebut ya mau tidak mau kadang menggubris dan mau kadang menggubris. Terima kasih. Begitu ya Pak. Berarti fokus ke praktiknya begitu ya Pak ya. Oke Bapak. Jadi apa sih hal penting yang ingin Bapak temukan dari pertemuan kita hari ini? Hal yang penting Ibu yang mau kita pertemuan hari ini adalah kita sama-sama menemukan misalnya jawaban dari solusi yang saya permasalahkan saat ini, di mana si anak itu biar memahami arti dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas maupun di luar dari kelas. Oh begitu Bapak. Jadi kira-kira adakah hambatan yang Bapak rasakan saat ini Pak? Untuk hambatan saat ini yang saya rasakan dalam hal ini ada, yaitu yang pertama adalah karena misalnya dari ekosistem cuaca si anak tersebut. Kenapa saya katakan? Karena si anak ini kadang di dalam hatinya masih mau, tapi sebentar-sebentar udah kalau ada gangguan dari temannya kadang udah mau apa. Jadi akhirnya hambatannya itu si anak itu masih memiliki sikap-sikap yang kekanak-kanakan yang masih dibawa dari rumah seperti itu. Masih terlalu asik bermain Iya. dengan sifat anak-anak itu ya Pak ya. Iya. Jadi apa saja solusi-solusi yang mungkin Bapak pikirkan untuk permasalahan ini Pak? Salah satu solusi yang saya lakukan dalam kegiatan nantinya dalam proses pembelajaran itu ya pertama saya lakukan pendekatan secara in maupun eksternalnya. Saya coba untuk melihat situasi yang ada. Apa arti itu? Ya kita coba sejenak duduk bersejenak di kelas. Apa sih itu makna ibadah bagi kita? Bukan hanya sebagai kata-kata di kata saja, tapi harus sesuai dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Solusi yang cukup baik Bapak. Jadi dari solusi yang Bapak pertimbangkan tadi, kira-kira ada nggak konsekuensi dari solusi-solusi tersebut Pak? Konsekuensi yang saya perbuat untuk anak ada Ibu, dengan cara ya salah satu saya buat kalau kita tidak mau melakukannya, misalnya dengan ya salah satu ada namanya di kelas kita itu Ibu semacam buku notes untuk buku kebaktian itu. Kita buat kesepakatan, kita buat konsekuensi kalau apabila dia tidak membawa, ya dia kita berikan pembelajaran supaya si anak itu bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti itu. Jadi begini Bapak, jika kita buat dalam skala gitu, skala 1 sampai 10, kira-kira skala berapa lah yang Bapak bisa berikan untuk usaha yang Bapak lakukan dalam mencapai tujuan permasalahan kita tadi? Dalam hal yang saya bisa ambil dari rentannya Ibu, skalanya masih yang saya mampukan adalah skalanya dari 1 sampai 10 itu masih kategori 6 Ibu. Itulah masih yang bisa saya usahakan dalam hal pembelajaran. Baik Bapak, jadi begini Bapak, karena nanti dari permasalahan itu kan kita akan melaksanakan yang namanya rencana aksi ya. Jadi dalam rencana aksi ini apa prioritas yang akan Bapak siapkan untuk mencapai tujuan permasalahan kita tadi Pak?
Rencana aksi yang mau saya laksanakan adalah membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satu membuat media-media, sumber belajar, bahkan membuat praktik langsung, praktik-praktik baik dalam pembelajaran itu, supaya syarat tersebut bisa mengikuti dengan baik dalam pembelajaran yang mau kita rencanakan saat pembelajaran. Oke, baik Bapak. Jadi dari prioritas tadi, strategi apa yang akan Bapak desain untuk mencapai kembali tujuan itu, Pak? Strateginya ya salah satu kalau saya ambil adalah misalnya saya lakukan dengan ya misalnya dengan cara berkelompok supaya anak itu bisa termotivasi juga. Ada juga dengan misalnya secara langsung mengenal lingkungan langsung. Bagaimana kita melihat misalnya karena di sekitar kita itu di kampung kita itu kan sangat berdekatan dengan gereja. Jadi bisa saja langsung kita kaitkan langsung dalam hal yang ada di sekitar kita itu. Jadi langsung ke praktek ya Pak ya, Iya. untuk aksi nyatanya ya. Jadi dari rencana atau strategi yang sudah kita buat tadi, ukuran sukses dari rencana yang sudah kita buat itu apa kira-kira Pak? Uji sukses dalam rencana yang mau kita lakukan itu adalah ya salah satu sama-sama si anak itu juga membuka supaya si anak juga bisa memahami, sama-sama memberikan hatinya oh ternyata pembelajaran ini sangat berarti bagi kita semua untuk saat ini dan kedepannya di masa tua kita. Lalu begini Bapak, jadi kira-kira jika terjadi hambatan, bagaimana antisipasi yang akan Bapak lakukan? Jika terjadi hambatan, saya mencoba dulu melihat masalah yang saya hadapi tadi dengan berbagai macam, misalnya saya lakukan, kalau ini tidak bisa, saya lakukan dengan hal yang lain. Tapi kita lihat juga dengan situasi ekstrem yang ada di kampung itu tersebut, apakah bisa menerima secara baik dalam kegiatan proses pembelajaran yang mau kita laksanakan di sekolah. Jadi dari permasalahan Bapak tadi yaitu tentang praktik ibadah siswa, tentunya dari solusi-solusi yang tidak kita bahas tadi bisalah kira-kira untuk memperbaiki kemampuan belajar siswa Bapak ya terkait materi ibadah di kelas 6. Jadi begini Bapak, dari proses coaching kita saat ini mungkin kesimpulan apa yang bisa Bapak berikan? Kesimpulan yang saat ini saya dapat yang saya ambil adalah kita bisa belajar, terbuka dan menemukan solusi yang dari permasalahan saya, menjadikan permasalahan itu bisa menjadi lebih mudah yang saya dapat, dan saya juga menemukan hasil apa yang masalah yang saya dapat, jadi dapat kuncinya keberhasilannya. Terima kasih. Oke. Jadi dari kesimpulan itu Bapak, mungkin komitmen apa yang bisa Bapak akan ambil dalam menjalankan rencana aksi yang tadi sudah kita bicarakan Bapak? Komitmen yang saya rencanakan bersama yang supaya tercapainya yaitu dalam membuat sebuah keyakinan di kelas, baik di kelas maupun di luar kelas, biar syarat tersebut mau menjalankan setiap dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Salah satu itu yang saya lakukan. Jadi begini Bapak, dalam menjalankan komitmen tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira siapa yang akan terlibat untuk membantu Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut? Dalam hal ini yang terlibat dalam kegiatan ini saya buat semua di dalam sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan kita juga berkomunikasi dengan kepada pihak komite sekolah dan juga kepada murid-murid terutama dan kepada diri saya. Oke, baik Bapak. Untuk yang terakhir Bapak, jadi dari komitmen tadi dan rencana aksi tadi, kira-kira kapan Bapak akan mengadakan tindak lanjut dari proses coaching kita hari ini? Untuk tindak lanjutnya yang saya lakukan itu, saya rasa saya juga sudah melaksanakannya di hari-hari sebelumnya juga, tapi saya juga akan melaksanakan di minggu depan dalam kegiatan ibadah di setiap hari Jumat di sekolah kita yang kita telah sepakati bersama-sama dalam kegiatan belajar. Oke, baik Bapak. Jadi semangat untuk melakukan perbaikannya. Jadi saya harap dari proses coaching kita ini bisa memperbaiki masalah-masalah yang Bapak hadapi. Jadi sekian pertemuan kita hari ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat siang.
Oke Ibu, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik ya Ibu? Sudah Ibu. Oke, bagaimana kira-kira Ibu refleksi Ibu dalam proses coaching kali ini Ibu? Dari proses coaching yang sudah kami laksanakan, kami merasa senang dan saya pribadi juga merasa bersyukur ya Bu ya bisa berdiskusi bersama dengan coach saya dan menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang Bapak itu rasakan. Oke, syukurlah Ibu sudah berjalan dengan baik, lancar, dan coach sudah mendapat solusi ya dari proses coaching kali ini. Nah Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi begini Bu, indikator ketercapaian yang sudah saya terima itu adalah coaching saya, proses coaching yang kami lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita yang seperti kita bicarakan, yaitu hubungan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan sebagai terakhir itu tanggung jawab. Oke. Jadi melalui kegiatan langkah-langkah kita ini tadi Bu, coaching yang kami lakukan itu berjalan dengan baik dan coach saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching kali ini dengan menggunakan alur theta, dan tadi juga saya sudah melihat dan mendengar bagaimana dalam proses coaching tadi sudah melakukan alur theta, yakni ada tujuannya, ada juga identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari coaching yang Ibu sudah lakukan, saya juga bisa melihat Ibu sudah melakukan berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Ibu, setelah melakukan coaching yang tadi, ya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tersebut? Jadi dari proses coaching yang telah saya laksanakan tadi, untuk kompetensi yang ini masih saya capai itu masih tetap sama Ibu, yaitu untuk tetap bisa mendengarkan aktif dan menciptakan pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya sehingga bisa menghasilkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach saya Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu. Berarti selesai proses coaching kita kali ini. Semoga solusi-solusi yang Ibu berikan atau juga coach dapatkan tadi bisa coach lakukan untuk menghadapi masalah-masalahnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya.